Oke teman-teman, hari ini kita belajar aljabar linear pertemuan 7 dan 8 tentang permutasi dan definisi determinan matrix. Nah, kita mau cari tentang determinan matrix. Sebelum sampai ke sana ada beberapa langkah. Salah satunya adalah permutasi. Jadi kita mulai dari permutasi dulu. Nah, definisi permutasi itu apa? Susunan yang mungkin dibuat menurut suatu aturan dengan memperhatikan urutan tanpa adanya penghilangan atau pengulangan. Jadi, contoh ya, dari permutasi ini dari matriks ini nih, kita mau lakukan permutasi. Ada berapa kemungkinan susunan, ya, ada berapa kemungkinan susunan yang bisa dibuat, ya, tapi tanpa adanya penghilangan atau pengulangan. Jadi kalau kita lihat nih, permutasi dari 1, 2, dan 3 adalah ini hasilnya. Dapat dari mana? Kita dapat dari pohon. Ya, jadi berapa kemungkinan nih susunan mutasinya. Paling gampang kan kita lihat 1 ke 2, kemudian 1 ke 3. Kita bisa pakai pohon. Paling gampang begini, kita bikin dulu angkanya nih 1, kemudian kita bikin pohon. Sisa bilangannya adalah 2 dan 3. 2 dan 3. Kemudian kita bikin lagi 1. Ini urutannya 2 dan 3, ya kan? Yang belum adalah 3 dan 2. Selanjutnya pohon berapa? 1. Ada lagi nggak yang belum? Ya, 2 dan 3 udah, 3 dan 2 udah, artinya 1 udah habis. Kita sekarang mulainya dari pohon 2. Mulai aja dari yang paling kecil biar nggak susah. 1 dan 3. Kemudian kemungkinan keduanya adalah 3 dan 1. Selanjutnya pohon angka 3. Mulai dari yang paling kecil dulu. 1 dan 2. Kemudian kita bikin pohon lagi. 2 dan 1. Cara bacanya gimana? Dari kiri ke atas menuju ke bawah. Jadi bacanya 2, 1, 3. Kita cari. Atau kalau belum ada hasilnya, sebenarnya kita tinggal tulis nih. 2, 1, 3 susunan pertama yang mungkin dibuat. Susunan kedua adalah 3, 1, 2. 3, 1, 2. Itu susunan yang memungkinkan yang kedua. Susunan ketiga 1, 2, 3. Kemudian kemungkinan keempat 3, 2, 1. Mana? 3, 2, 1. Kemungkinan kelima 1, 3, 2. 1, 3, 2. Kemudian 2, 3, 1. 2, 3, 1. Kira-kira ada lagi nggak yang bisa dibikin? Nggak ada, udah habis semua kemungkinan udah. Kalau kamu bikin lagi 2, mau berapa? 1, 3 udah, 3, 1 udah. Kalau kita bikin 1, 3 lagi akan terjadi pengulangan 1, 2, 3 udah ada. Jadi ini nggak boleh karena tanpa adanya penghilangan atau pengulangan. Jadi nggak boleh juga cuma 1, 2, 3-nya nggak ada, nggak boleh. Ya, itu untuk permutasi, cara melakukan mutasi. Nah, dalam permutasi ada yang namanya inversi. Inversi terjadi jika bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil dalam urutan permutasi.
Ini kan permutasi 1, permutasi 2, permutasi 3. Dalam urutan permutasi 1, kita lihat ada nggak bilangan lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil. Contoh, bilangan pertama adalah 1, bilangan keduanya 2. 1 lebih kecil dari 2 dong, ya. Berarti ini tidak terjadi inversi. Kemudian selanjutnya 2 apakah lebih besar dari 3? Tidak. Jadi urutan permutasi pertama ini tidak ada inversinya. Kita lihat urutan permutasi kedua. 1, 3, 2. Kita lihat 1 apakah lebih besar dari 3? Tidak. Jadi tidak terjadi mutasi, inversi. 3 apakah lebih besar dari 2? Iya. Jadi ini terjadi inversi. Dan seterusnya. Jadi kita harus lihat bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil dalam setiap urutan permutasi, ya. Nah, permutasi sendiri ada 2 macam. Permutasi genap dan permutasi ganjil. Cara taunya gimana? Cara taunya adalah jumlah inverse dari permutasi ini yang kita lakukan ini di atas adalah bilangan genap. Jadi mutasinya ini kita hitung inversinya, kemudian kita jumlahkan. Hasilnya atau jumlah inverse-nya apakah genap atau ganjil. Contoh, ya. Jumlah inverse pada permutasi 1, 2, 3. Sebelumnya kita udah hitung nih, permutasi dari 1, 2, 3. Ada 6 ya, 6 kemungkinan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita taruh di bawah nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita mulai lihat ya kondisi dari inversi. Jadi bilangan lebih besar mendahului bilangan lebih kecil. Yang pertama kita lihat. Bilangan pertamanya adalah 1. Kita lihat di belakang 1 apakah ada bilangan yang lebih kecil. Nggak ada ya. Artinya 1 ini bilangan yang di depan lebih kecil daripada bilangan yang di belakang. Maka tidak terjadi inversi. Maka nilainya adalah 0. Yang kedua, kita lihat angka di belakang setelah 2 adalah 3. Apakah 2 lebih besar dari 3? Tidak. Maka nilai inversinya adalah 0. Kemudian kita jumlahkan nih. Jumlahkan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Dan maka 0 adalah genap. Maka susunan permutasi yang pertama ini adalah permutasi genap. Oke. Lanjut. Susunan permutasi kedua. Kita lihat angka pertamanya adalah 1. Kita lihat 2 angka di belakang 1, apakah ada yang lebih besar? Apakah ada yang lebih kecil? Tidak. Artinya 1 ini tidak terjadi permutasi, nilainya 0. Angka kedua adalah 3 ya. Kita lihat di belakang 3 ada yang lebih kecil nggak atau 3 lebih besar nggak? Iya. Berapa? 1 angka. Maka nilainya adalah 1. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi ini ya adalah permutasi ganjil. Lanjut. Angka pertama adalah 2. Lihat 2 angka di belakangnya, 1 dan 3. 1 lebih kecil, artinya terjadi mutasi. 3 lebih besar, artinya tidak terjadi mutasi. Berapa mutasi yang terjadi? 1. Kita isi 1. Ya. Kemudian
angka kedua adalah 1. Di belakang angka 1 adalah 3. Lebih besar, apakah terjadi mutasi? Tidak, artinya nilainya 0. 1 tambah 0 sama dengan 1, artinya ini adalah permutasi ganjil. Kemudian susunan selanjutnya kita lihat angka pertama 2. Di belakang angka 2 apakah ada bilangan yang lebih kecil? Ini tidak, ini iya. Berarti ada 1, kita tulis 1. Kemudian angka keduanya adalah 3. Di belakang 3 apakah ada angka yang lebih kecil? Iya, berapa? 1. Oke, kita tulis 1. 1 tambah 1, 2. Artinya permutasi genap. Ya. Kita lihat susunan berikutnya. Bilang pertama adalah 3. Kita lihat di belakang 3 ada bilangan yang lebih kecil nggak? Ada. Berapa? 1, 2. Bukan angkanya 1, 2 ya, tapi jumlahnya. 1, 2. Berarti ada 2 inversi yang terjadi. Ya. Kemudian angka kedua adalah 1. Kita lihat di belakang angka 1 apakah ada angka yang lebih kecil? Tidak, artinya tidak terjadi inversi. Kita tulis 0. 2 tambah 0 sama dengan 2, artinya ini permutasi genap. Nah, yang terakhir, angka pertama adalah 3. Kita lihat di belakang 3 ada angka yang lebih kecil nggak? Ada. 1, 2. Artinya ada 2 inversi, kita tulis 2. Ya. Kemudian angka keduanya 2. Di belakangnya ada yang lebih kecil nggak? Ada. Berapa? 1. Maka kita tulis 1. Ya, jadi ini bukan angkanya ini, tapi jumlah angka yang lebih kecil. Contoh 2 ini dapat dari mana? Bukan angkanya 2, ya. Tapi dapat dari ada 2 bilangan yang lebih kecil dari 3. Bilangannya berapa? Bilangan 2 dan bilangan 1. Jadi ada 2 bilangan. 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka ini adalah permutasi ganjil. Oke. Jadi langkah pertama kita cari dulu permutasi. Setelah dapat nih susunan permutasi, kita cari jumlah inverse untuk mengetahui apakah ini permutasi genap atau ganjil. Oke, lanjut. Kita masuk ke definisi determinan matriks. Jadi di sini ada contoh matriks. Ya, seperti yang pertemuan pertama. Ini matriks A kolom 1 baris 1 ya. Kemudian kolom 2 baris 2 dan seterusnya ya. Atau baris 2 kolom 2 dan seterusnya. Sampai dengan matriks yang berapa kita nggak tahu. M kali N. Nah, hasil elementer A atau hasil kali N buah unsur A tanpa ada pengambilan unsur dari baris kolom yang sama. Ya. Jadi ini sama dengan yang pertama, permutasi. Nggak boleh ada bilangan pengulangan atau bilangan yang sama. Jadi kita lihat di matriks ini kan, anggap ini matriksnya 3 kali 3 ya. Jadi 1, 1 sampai A 3, 3. Sebenarnya matriksnya sampai sini doang nih. Kemudian kita bikin bayangan matriks A11, A12 sampai A32. Kita lihat dulu caranya ya. Perkaliannya ke samping. Jadi A11 ya. A12, A22. Kemudian A33. Ini adalah susunan permutasi yang pertama nih. A11, A22, A33. Selanjutnya ya, bebas nih yang mana aja mulainya. Bisa A12, A23, A31 ya.
A12, A23, A31. Lanjut A13, A21, A32. A13, A21, A32. Dan seterusnya. Sekarang perkaliannya ke samping sini. A13, A22, A31. A13, A22, A31. Kemudian A11, A23, A32. A11, A23, A32. Kemudian A12, A21, A33. A12, A21, A33. Nah, muncul pertanyaan, Pak, kenapa nggak ditambahin di sini A, aduh, A13, A, 2, 2, 3, A, A3. Kenapa nggak ditambahin ini? Cuma sampai sini doang. Sekarang kita lihat kalau ini ditambahin, berarti akan ada susunan lagi yang baru ya. Kita lihat A13, A22, A31. Udah ada belum di sini? A13, A22, A31 udah ada. Artinya terjadi pengulangan. Ya. Muncul lagi yang kedua di sini. A11, A22, A33 udah ada belum? A11, A22, A33 artinya udah ada. Ngapain kita bikin? Kan tidak boleh ada pengulangan gitu. Ya, sampai sini jelas ya. Kita lanjut. Hasil kali elementer bertanda. Jadi akan muncul tanda plus atau minus sesuai dengan hasil klasifikasi permutasi indeks kolom. Bahasa gampangnya gini. Tadi kita lihat di atas jumlah inversi ya dari setiap yang ini nih. Nih, jumlah inverse dari setiap permutasi. Kita ketemu genap, ganjil, ganjil, genap, genap, ganjil. Itu adalah maksudnya yang ini. Muncul nih tanda plus minus sesuai dengan klasifikasi permutasi. Kalau genap tandanya positif, kalau ganjil negatif. Jadi ini gampangnya, kalau genap positif, kalau ganjil negatif ya. Negatif, positif, positif, negatif. Lihatnya gimana? Kita lihat nih, ini kan kita sudah dapat ya, kita konversikan ke sini. Yang kita lihat adalah digit belakangnya. A11 kita ambil 1. A22 kita ambil 2. A33 kita ambil 3. Ya. Kemudian A11 kita ambil 1, A23 kita ambil 3, A32 kita ambil 2. Artinya 1, 3, 2. 1, 3, 2. Dan seterusnya sampai ke bawah. Penjumlahannya seperti yang di atas saya udah jelasin. Nah, muncul nih permutasi genap, permutasi ganjil, ganjil, genap, genap, ganjil. Kita tambahkan positif dan negatifnya. Jadi urutan yang pertama adalah ini kan, ya. Dia menghasilkan yang ini. Inverse dari permutasi ini adalah genap. Genap nilainya adalah positif. Jadi hasilnya adalah positif, ya. A11, A12, A13 sama kayak yang ini. Yang kedua, A11, A23, A32. A11, A23, A32 ya. Hasil permutasinya apa? Negatif, maka muncul tanda negatif. Ya, ganjil negatif, genap ini positif, positif dan seterusnya. Ya. Oke, kita lanjut.
Jadi misalkan ada matriks A n kali n, maka determinan dari matriks A didefinisikan sebagai jumlah dari semua hasil kali elementer bertanda. Elementer bertanda tuh yang ini nih, ya. Elementer yang sudah ada tandanya, positif atau negatif, ya. Nah, notasinya kita bisa sebut dengan determinan dalam kurung A, atau kita sebut aja begini, sama aja. Jadi kalau determinan matriks A 3 kali 3, kita lihat nih, A11, A22, A33. Hasil dapatnya dari mana? Dari tadi elementer bertanda nih, elementer bertanda. A11, A22, A33. Tandanya kan positif. Artinya di sini positif, kita nggak usah tulis. Selanjutnya A11, A23, A32. Dapat dari mana minus? Kita lihat nih. A11, A23, A32. Depannya kan minus. Jadi kita kasih minus. Ya. Kemudian di sini minus A12, A21, A33. Ya. A12, ini ada minusnya nih ya. A21, A33 minus. Selanjutnya A12, A23, A31. Tandanya adalah positif. Jadi dia kasih plus, ya. Lanjut A13, A21, A32. Tandanya adalah positif kan? Plus, kita tambahin plus. Yang terakhir minus A13, A22, A31. Nah, kita udah dapet nih determinan matriksnya. Kalau notasinya begini, atau kalau mau pakai notasi begini sama kayak yang atas, tinggal kita gambarin aja, ya. Sama seperti yang ini. Ada kemungkinan, kemudian kita bikin matriks bayangannya untuk dikalikan. Nah, kita lihat contoh konkretnya nih ya. Kita lihat nih. Matriks B 3, 2, min 1, 1, 1, 0, min 2, min 2, 1. Kita bikin bayangannya nih. Jadi susunannya kemungkinan yang pertama adalah ini kan. Ya. 3, 1, 1. 2, 0, min 2. Ya. Min 1, 1, min 2. Nah, ininya dapat dari mana? Plus minusnya ini. Jangan lupa langkah-langkahnya tadi di atas sebelum sampai ke sini. Kita bikin dulu 3, 1, 1. Kita lihat inversinya. 3 di belakangnya ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil nggak? Ada. Berapa? Ada 2, 1, 2. Berarti kita tulis 2. Tambah 1 di belakangnya ada yang lebih kecil nggak? Nggak ada. Adanya 1, berarti tidak terjadi inverse ya. Nilainya 0. 2 tambah 0 sama dengan 2. Artinya genap, ya. Genap. Kalau genap, positif nih, positif. Sekarang lihat yang kedua nih, 2, 0, minus 2. 2, 0, minus 2. Nah, 2 di belakangnya ada bilangan yang lebih kecil nggak? Ada. Berapa? 2, 1, 2. Kita tulis angkanya 2. Plus 0. Ada yang lebih kecil nggak di belakangnya? Ada, minus 2. Minus 2 lebih kecil daripada 0 ya. Jadi ada berapa? Ada 1. Inversinya 1. Sama dengan 3. 3 itu ganjil. Ganjil tandanya apa? Minus.
Ini salah tanda ya. Ini harus minus. Dan seterusnya kamu bikin dulu nih mutasinya begini. Nanti akan dapat tandanya. Oke. Setelah dapat ya tinggal dikalikan. 3 kali 1, 3 kali 1 kali 1, 3. Ya. 2 kali 0 kali minus 2, 0. Min 1 kali 1, min 1 kali 2, kali minus 2, 2. Ya. Min 1 kali 1 min 1 kali minus 2, 2. Tandanya kan negatif, jadi negatif 2. 3 kali 0 kali minus 2, 0. Ya, 2 kali 1 kali 1, 2. Tinggal dijumlahkan. Hasilnya adalah 1. Ini adalah determinan matriksnya. Oke. Tugasnya tentukan determinan matriks dari matriks X. Jangan lupa, cara pertama lihat permutasinya dulu ya. Ada berapa kemungkinan. Bikin matriks bayangan, kemudian dilihat berapa susunan yang memungkinkan ya. Sini. Setelah jadi ada beberapa kemungkinan, dihitung jumlah inversinya. Habis itu dikasih elementer bertanda. Jumlah inversinya adalah genap atau ganjil. Kemudian dijumlahkan. Oke, sekian. Saya akan upload. Saya buka topik. Jadi kalau ada yang bingung, silakan bertanya. Nanti saya jawab di topik di Spada.